Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini mahasiswa dan mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Agustus Sumedang yang Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali pada hari ini dengan saya pada mata kuliah Koperasi Syariah. Untuk materi hari ini kita akan mengenal tentang prinsip dan konsep koperasi syariah. Setelah pada minggu kemarin kita mengenal tentang perbedaan bunga dan riba ya. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini yang cerah ini kita masih selalu diberikan hidayah, taufik serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga ya alhamdulillah ya kita pada hari ini masih bisa dipertemukan dan berkumpul dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Koperasi Syariah. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita membaca doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada proses belajar mengajar ini kita mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu khususnya pada mata kuliah Koperasi Syariah ini. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Dan insya Allah kelak mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau ya. Insya Allah. Amin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah Koperasi Syariah, untuk hari ini sesuai apa yang tadi disampaikan ya, kita akan membahas pada pokok bahasan prinsip dan produk syariah ya. Bagaimana prinsip koperasi syariah dengan produk-produk dalam koperasi syariah ya. Nah, kemudian jika kita belajar tentang koperasi ya, itu kan ada posisi anggota yang menyimpan pada koperasi dan koperasi mengolah tentang dana yang diproses dan dikumpulkan dari anggota penyimpan itu untuk disalurkan kepada anggota yang membutuhkan ya. Terutama ini koperasi simpan pinjam ya, dan di kita koperasi simpan pinjam menggunakan pola-pola syariah. Nah, sebelumnya kita bahas dulu bahwa konsep syariah, nah ini simpanan tadi yang saya katakan bahwa ada anggota penyimpan, ada anggota yang melakukan pembiayaan ya. Jadi koperasi ini hampir sama dalam proses pelaksanaannya dengan perbankan syariah. Mungkin di semester kemarin, di semester 4, Anda sudah belajar perbankan syariah. Jadi dia itu lembaga intermediasi antara yang kelebihan dana dengan kekurangan dana. Cuma bedanya kalau di perbankan yang nabung, yang nyimpan itu masyarakat mana saja ya. Kalau di koperasi itu tidak boleh sembarangan masyarakat bisa menyimpan. Jadi ada persyaratan harus menjadi anggota dulu. Tapi dalam proses operasionalnya sama, pada saat anggota membutuhkan pembiayaan atau kredit, kemudian koperasi uangnya kurang, ya koperasi harus bagaimana mensosialisasikan keadaan dan kondisi ini sehingga anggota-anggota yang lainnya yang kelebihan dana sadar dan paham betul untuk secepatnya menyimpan dananya di koperasi
sejatinya kan koperasi itu dari anggota, milik anggota ya, oleh anggota, kemudian juga untuk anggota juga. Nah, jika kita lihat tentang simpanan ya, menurut PP nomor 9 tahun 95, nomor 254 juga tahun 92, di situ dikatakan, bahkan di Undang-Undang nomor 25, kemudian kesininya ada Permen, kemudian Kepmen ya, ini belum diupdate, tetapi substansinya hampir sama. Yang namanya simpanan itu adalah dan dalam koperasi ya, bukan dalam perbankan. Ini dana yang dipercayakan oleh anggota. Bisa berupa simpanan sukarela, bisa berupa simpanan pokok, ataupun simpanan wajib yang dipercayakan oleh anggota. Bisa juga calon anggota, karena calon anggota ini adalah dia itu belum menyimpan simpanan pokok, artinya belum anggota penuh, tetapi ingin menyimpan di simpanan sukarela, ingin nabung aja. Nah, sebetulnya kalau tadi saya katakan bahwa yang nabung, yang mau kredit itu harus anggota, selain bukan anggota itu tidak boleh, maka dalam simpanan diperbolehkan yang bukan anggota juga, karena beliau ini disebut calon anggota. Tapi jangan selama bertahun-tahun terus menjadi penabung sukarela saja, harus ada prospek target bahwa pada perjalanan dia menyimpan simpanan sukarela itu, pada akhirnya calon anggota ini menjadi anggota. Jadi jangan menjadi calon anggota juga selama-lamanya. Kalau begitu, nanti ada masanya. Jadi masa ada tenggang yang disebut calon anggota itu misalkan maksimal 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu diprospek supaya jadi anggota, jangan dibiarkan begitu saja. Misalnya itu hanya satu syarat, bukan aturan ya, bahwa tadi 5 tahun. Ini misalnya di anggaran rumah tangga, anggaran dasarnya diatur bahwa calon anggota itu berkesempatan menjadi calon anggota itu maksimal 5 tahun. Berarti kalau lebih dari 5 tahun, artinya gagal baik pihak koperasi maupun si calon anggota tersebut menjadi anggota. Artinya ya kita tidak bisa lagi dia bersilaturahim panjang gitu. Dan ini juga bukan hanya kesalahan calon anggota tadi yang tidak mau, mungkin juga prospek atau pendidikan anggota dari para pengurusnya kurang begitu intens dan kurang begitu berkena di hati calon anggota, sehingga sampai 5 tahun pun dia tidak memutuskan menjadi anggota. Harusnya selama waktu yang panjang itu ada prospek-prospek pembinaan, kemudian pendidikan tentang keunggulan atau kelebihan menjadi anggota koperasi, sehingga dia punya pola pikir yang berubah dan memutuskan untuk menjadi anggota. Kan selama menjadi calon anggota itu kan dia bergabung dengan koperasi kita ini kan harusnya paham betul ya tentang apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya. Mungkin saja dia tidak memutuskan menjadi anggota, rasanya kurang pas gitu ya. Atau dia sebenarnya senang berkoperasi, tetapi di koperasi yang kita ini dia kurang pas gitu, sehingga dia mungkin saja mencari koperasi lain ya, seperti itu barangkali. Nah, di sini ada yang disebut dengan calon anggota. Intinya yang namanya calon anggota itu dia itu belum mempercayakan diri menyetorkan simpanan pokok, artinya belum jadi anggota, tapi dia punya simpanan sukarela, nabung gitu ya, nabung. Dan simpanan sukarela itu Anda sudah paham, dari anggota itu bisa diambil kapan saja selama kas koperasinya buka. Artinya kalau kita nyimpan 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta hari ini, kemudian besok ada keperluan mau diambil, ya itu silahkan boleh diambil, karena sifatnya simpanan sukarela, nabungnya tidak ditentukan, tidak harus ditentukan baik waktu maupun besarannya, walaupun memang ada setoran minimal misalkan 2.000, jadi kalau hanya 1.500 rupiah itu belum, karena satuan uang terkecilnya kan seperti itu. Tapi aturan di situ juga sebetulnya tidak terlalu sangat logis dan wajar. Masa sih sembarang 500-100 rupiah masih diterima, kan itu sudah ini. Misalkan tabungan simpanan sukarela dipersyaratkan minimal
5.000 ya itu sah-sah saja. Kalau selebihnya ya silakan mau berapapun, tidak ada patokan. Berbeda dengan simpanan wajib dan simpanan pokok yang sudah ditentukan besarannya. Nah, jadi sifat simpanan sukarela itu bisa diambil kapan saja ya. Tapi walaupun kapan saja pelayanan koperasi terbatas. Artinya apa? Tengah malam itu kan nggak bisa. Gitu. Karena koperasi belum memiliki ATM seperti perbankan. Jadi kalau mau ngambil ya selama kantornya buka. Artinya kalau jam operasionalnya jam 8 sampai jam 5 sore ya antara itu kita harus mengambil ya gitu, atau melakukan proses tabungan dalam bentuk penyimpanan gitu ya. Nah, sementara simpanan sukarela itu akan mendapatkan bagi hasil atau kalau di konvensional bunga setiap 1 bulan sekali. Nah, sementara kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kan dapatnya 1 tahun sekali melalui rapat anggota tahunan ya, gitu. Berapa keuntungan koperasi, berapa juga yang akan dibagi kepada kita tergantung dari besaran simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Kalau simpanan pokok saya kira hampir semua anggota besarannya akan sama ya, karena itu ditentukan. Tapi kalau simpanan wajib walaupun ditentukan tiap bulannya, tapi itu pasti berbeda. Kenapa? Karena tanggal masuk keanggotaan koperasi kan berbeda-beda. Ada yang sudah lama, ada yang baru masuk. Nah, yang sudah lama biasanya simpanan wajibnya lebih besar karena kan simpanan wajib itu dilakukan setiap bulan. Jadi kalau setiap bulan simpanan wajibnya 10.000 sebulan, maka yang sudah menjadi anggota sudah lama ya jelas pasti sudah lama menyetorkan simpanan wajibnya. Nah, yang baru masuk 2 bulan ya paling baru, kalau sebulannya 10.000 ya 2 bulan baru 20.000 simpanan wajibnya. Kalau simpanan pokok mau anggota lama pada saat mulai berdiri dia menjadi anggota, mau yang baru masuk hari ini pun itu besarannya pasti sama. Besarannya ditentukan ya di anggaran dasar, anggaran rumah tangga di situ. Nah, kemudian simpanan wajib dan simpanan pokok karena tidak bisa diambil kapan saja, berbeda dengan simpanan sukarela, maka dalam neraca penyimpanannya pun perkiraannya accountingnya itu ada di bawah capital modal ya, modal sendiri, tidak di liabilities hutang. Nah, gitu. Sementara simpanan sukarela kalau di neraca di posisi pasifanya disimpan di bawah perkiraan hutang atau kewajiban jangka panjang atau liabilities. Karena kenapa diberlakukan sebagai hutang oleh koperasi? Jadi jika anggota mengambil kapan saja, itu kan hutang kita harus disiapkan. Nah, bukan berarti simpanan pokok dan wajib juga bukan hutang koperasi, iya gitu. Tetapi kan pemiliknya anggota dan simpanan pokok wajib itu merupakan simpanan setoran yang tidak bisa diambil kapan saja, sehingga di situ penyimpanannya ada di modal. Jadi kan yang membiayai modal koperasi itu anggota, dan salah satu komponen modal sendiri itu ya tadi simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga itu disimpannya di perkiraan-perkiraan di pasipa yang ada di modal, tidak di hutang ya. Berbeda dengan simpanan sukarela. Simpanan sukarela juga nanti pada aplikasinya itu ada yang berbentuk jangka waktu ya, kayak seperti deposito itu kan itu juga simpanan ya, cuma dia itu berjangka waktu. Jadi jangka waktunya sudah ditentukan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi sejak awal dia itu sudah menentukan jangka waktu. Jika simpanan sukarela biasa kan tidak ditentukan, artinya kalau hari ini pagi ini nabung, terus nanti siang ada keperluan ya dibawa lagi juga tidak ada aturan gitu ya, bebas saja. Kalau simpanan dengan jangka waktu ya, koperasi simpanan berjangka, itu orang menyebutnya suka deposito, itu sudah ditentukan. Sehingga kalau kita sudah menentukan dan bersepakat bahwa melakukan simpanan berjangka untuk 6 bulan, berarti kesepakatan itu harus kita patuhi bersama. Sehingga pada saat ada anggota yang mau ngambil
sebelum waktunya itu pasti kena penalti, denda ya, karena kesepakatannya terlanggar gitu maksudnya ya. Karena kemudian koperasi juga itu mungkin lagi memutarkan dana yang dipercayakannya kepada anggota lain yang sedang melakukan pembiayaan, dan kita koperasi juga tidak bisa ini dari penyimpannya tadinya deposito 6 bulan sekarang udah dibawa mendadak, jadi kami pun harus mengambil dari Anda anggota mendadak, kan nggak bisa. Jadi yang melakukan usaha kan lagi ada di modal. Nah, di sini harus ada rasio-rasio, perkiraan-perkiraan hitungan yang harus dihitung supaya kita tidak apa ya istilahnya tidak kaget dengan pengambilan yang luar biasa besar-besaran sehingga posisi di kas kita terjadi sangat minim gitu. Sangat minimnya bukan berarti hilang uang di korupsi, tetapi kita mungkin salah perhitungan, dana di kas itu lagi berputar di aktiva produktif gitu. Nah, sementara kita kaget ternyata ada pengambilan mendadak besar-besaran. Nah, gitu. Sehingga nanti harus ada tingkat likuiditas yang harus dijalankan dan kita harus paham berapa secara teoritis tingkat rasio likuiditas yang harus ada dan selalu siap ada di kas. Sebetulnya uang terlalu besar di kas juga sayang ya, itu kan tidak menghasilkan kalau kita inginnya selalu yang menghasilkan, sehingga bagi pengurus koperasi yang insting bisnisnya jalan itu sayang tuh, pinginnya kalau ada pembiayaan mau kasih aja, bukan berarti kasih asal, tetapi untuk supaya aktiva itu produktif sehingga nanti menghasilkan, pada saat sudah menghasilkan nanti kesejahteraan para pengurus dan anggota pun bisa tinggi, salah satunya karena perputaran uang kemudian perputaran aktiva produktifnya begitu cepat gitu, sehingga proses laba tahun berjalannya bisa terus meningkat bahkan besar ya, dan nanti pada akhirnya saat pembagian dividen melalui rapat anggota, semua anggota kebagian besar. Sebelum dividen itu dibagi, itu juga ada hak para pengurus, ya sekian persen, dan kalau keuntungannya besar, maka pengurus pun akan kebagian besar. Gitu. Nah, itu koperasi berjangka, ya. Jadi biasanya kena penalti kalau kita melanggar kesepakatan. Misalkan ngambil 9 bulan, ternyata 1 bulan ada kebutuhan sudah diambil, yaitu kena penalti atau kena denda gitu ya. Itu tentang simpanan ya. Nah, bagaimana ini menurut peristilahan lazim di koperasi syariah? Jadi hampir sama sebetulnya substansinya. Jadi yang namanya simpanan ini merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota. Sama kan calon anggota dan atau KSPPS lain. Ada juga kan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang ada di PASEH melakukan pengamanan dana likuiditas atau menyimpan dana tabungannya di koperasi syariah Tomo misalkan gitu, atau sebaliknya Tomo menyimpan di koperasi syariah Buah Dua misalkan, atau koperasi syariah Buah Dua menyimpan simpanan koperasinya sebagian dananya di koperasi syariah Tanjung Kerta misalkan gitu ya. Nah, kenapa bisa koperasi menyimpan? Pertama, tujuannya untuk likuidasi. Jadi kalau ada apa-apa, dana tersimpan ada di koperasi tetangganya. Yang kedua, mungkin saja itu permintaan pengurus koperasi lainnya. Gitu. Jadi kalau tadi Tomo menyimpan di Buah Dua, mungkin saja penyimpanan koperasi syariah Tomo di koperasi Buah Dua itu bukan karena keinginan murni dari pengurus koperasi syariah Tomo yang menyimpan, tapi ada permintaan dari pengurus koperasi syariah Buah Dua karena dia kenal atau kurang dana di Buah Dua, sementara di koperasi syariah Tomo itu melimpah, sementara yang mengajukan pembiayaan anggotanya sedikit, yang nabung banyak, mungkin dapat proyek pengganti untung jati gede atau jalan tol misalkan di daerah Tomo itu banyak yang nyimpen daripada yang kreditnya misalkan, sehingga banyak uang. Nah,
Misalkan di buah 2 kurang dana, banyak yang mengajukan. Bisa saja ya pengurus koperasi syariah buah 2 itu memohon bantuan kepada koperasi syariah Tomo untuk menyimpan sebagian dana koperasinya di koperasi mereka. Nah, ini juga bisa menjadi, dan yang lazim terjadi itu kondisinya seperti itu. Misalkan di koperasi syariah Jatinangor, yang nabung sebenarnya banyak, tapi lebih banyak lagi yang mau mengajukan kredit, sehingga dana yang tersedia kan terbatas. Nah, untuk mencukupi kebutuhan anggota yang mau kredit kan banyak cara, apa mau pinjam ke bank, tapi kan resikonya pinjam ke bank bunganya tinggi, kemudian proses pengajuannya juga lama, proses pengajuan selain lama ribet juga, disurvei dan lain sebagainya. Masalah lain adalah dipinta sertifikat. Kita punya sertifikat dari mana koperasi? Paling biasanya saling pinjam para pengurusnya, ya, jadi aset para pengurusnya suka dipinjam untuk menjadi jaminan. Itu luar biasa sulitnya. Sementara kalau dengan rekanan sesama koperasi kan saling kepercayaan. Jadi bisa saja koperasi Jatinangor meminta bantuan kepada koperasi syariah Jatinunggal untuk menyimpan sebagian dana kasnya di koperasi Jatinangor. Nah, kebetulan. Tapi kalau kondisi di koperasi Jatinunggalnya ternyata juga kurang dana, yang mengajukan malah sama banyak, ya berarti tidak terjadi dengan koperasi antara Jatinangor dengan Jatinunggal. Mungkin pengurus koperasi Jatinangor akan mencari lagi kepada para pengurus koperasi lainnya, karena sekarang ini melalui program Pak Bupati itu ada koperasi syariah masjid besar kecamatan. Jadi di setiap kecamatan, di 26 kecamatan itu sudah berdiri yang namanya koperasi syariah. Bagi Anda yang domisilinya di Sumedang Utara, itu koperasi syariah Masjid Besar Kecamatan Sumedang Utara itu difokuskan di masjid lingkungan masjid Tegal Kalong. Nah, di situ di samping toko-toko ruko-rukonya itu ada yang namanya koperasi syariah Masjid Besar Tegal Kalong Sumedang Utara. Dan di situ sudah berkembang ya, banyak anggota, para pedagang di depan, bahkan anggota-anggota yang di lingkungan Pasar Sumedang juga sudah bergabung dengan koperasi syariah Masjid Besar Tegal Kalong Sumedang Utara. Bagi Anda yang domisilinya di Kecamatan Tanjung Sari dan sekitarnya, itu juga sudah ada koperasi syariah Masjid Besar Kecamatan Tanjung Sari yang difokuskan di Masjid Besar Kecamatan Tanjung Sari itu ya, yang depan alun-alun. Itu di lingkungan paling sebelah kiri ya, itu ada yang namanya koperasi syariahnya ya, dan di Tanjung Sari juga sudah berkembang ya, dan para UKM yang ada di depan masjid, kemudian lingkungan desa sekitar Kecamatan Tanjung Sari itu banyak yang sudah menjadi anggota koperasi syariah Masjid Besar Kecamatan Tanjung Sari. Bagi teman-teman mahasiswa yang domisilinya di Tomo, itu juga ada Masjid Besar Kecamatan di Tomo ya, di samping jalan raya sebelum puskesmas, sebelum PDAM, sebelum BJB unit Tomo itu pas belokan itu ada Masjid Besar Tomo. Nah, operasi syariahnya ada di lingkungan masjid besar tersebut ya. Kemudian untuk Anda yang mahasiswa yang domisilinya di wilayah Tanjung Kerta dan sekitarnya, itu koperasi syariah Masjid Besar Kecamatan tersebut ada di dekat SMP 1 Tanjung Kerta kalau nggak salah ya, di lingkungan KUA Kecamatan. Jadi dari Cipadung itu yang mau ke arah Haryang, tidak terlalu jauh ya, kurang lebih 2 km dari Cipadung, itu ada SMP, ada desa apa tuh, kantor desa Kertamukti apa. Nah, di belakang ada masjid, ada KUA. Nah, di situ kantor Koperasi Syariah Masjid Besar Kecamatan. Ini semua di 26 kecamatan sudah berdiri.
Kemudian juga di Cisarua, Kecamatan Cisarua itu ada di Dusun Cicelot, di masjid apa saya lupa ya itu. Kemudian di Paseh, nah di Paseh itu di belokan pas ke jalan raya ada kecamatan, nah samping kecamatan itu kan ada jalan masuk, jalan mobil besar, kemudian masuk nanti ketemu ada masjid. Nah, di situ juga ada Koperasi Syariah Masjid Besar Kecamatan Paseh. Nah, itu banyak sekali ya. Kemudian juga di Jatinangor. Nah, Jatinangor itu Koperasi Syariahnya ada di dekat yang jalan ke apa tuh Sayang ya, ada yang ke Dauan, yang ke Asrama Brimob, tapi tidak terlalu jauh dari simpang 3 Unpad itu, Unwim itu ya. Itu dekat Wisma Ikopin kalau tidak salah. Itu ada masjidnya 2 lantai dan di sebelah kanannya itu di atas itu ada Koperasi Syariah Masjid Besar Kecamatan Jatinangor ya. Luar biasa. Kemudian pemulihan itu sudah Simpang itu yang di Simpang itu ada naik tuh si Gombong apa tuh yang nah nanti sebelum eh, nanti pinggir jalan raya tuh ada masjid sebelah kanan kalau dari Simpang. Nah itu di situ ada Koperasi Syariah Masjid Besar Kecamatan Pemulihan. Kemudian ke Cimanggung nanti dekat sebelum Polsek ya itu setelah belokan yang mau ke SMA Cimanggung ya sebelah sananya ada masjid, ada KUA. Nah di samping KUA, depan KUA Kecamatan Cimanggung itu ada masjid besar. Nah di lingkungan samping KUA itu ada ruangan yang namanya Koperasi Syariah Masjid Besar Kecamatan Cimanggung. Jadi sudah begitu komplit ya. Dan cakap dari sana Koperasi Syariah Masjid Besar Kecamatan tadi Cimanggung, Jatinangor, Sukasari, Pemulihan, Tanjung Sari, Rancakalo, Tanjung Kerta, Tanjung Medar, Surian, Buah Dua, Conggeang, Paseh, Tomo, Ujung Jaya, Jati Gede, Jatinunggal, kemudian Wado, kemudian Cibugel, Dharma Raja, Cisitu, Situraja, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan. Itu sudah ada semua di 26 kecamatan tadi. Nah, kenapa kita pun di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Agama, khususnya Prodi Syariah, menjadi pendamping bagi 26 kecamatan tadi. Dan ada yang nanti sudah memahami kompetensi lulusannya, learning outcome-nya, bisa saja nanti karena setiap tahun itu ada perekrutan pendamping. Tahun kemarin pun itu dari alumni kita ada Kang Aris yang terekrut itu. Kemudian siapa tuh yang orang buah dua tuh. Kemudian Kang Doni yang dari Paseh. Ada 4 orang ya, alhamdulillah. Dan itu digaji setiap bulannya kurang lebih 3.200.000 gitu ya, 3.200.000 potong pajak kalau tidak salah keterimanya 2.800.000 cuma setiap bulan ada transport tambahan 600.000 gitu. Tapi ada beberapa kinerja yang harus dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang di kantornya di depan Mediana Foto. Nah, itu setiap bulan harus melaporkan tentang perkembangannya. Kemudian nanti dari permasalahan hasil perkembangan dianalisis, kemudian dijadikan sebuah bahan untuk diberikan solusi. Solusinya banyak, ada yang bentuknya diklat, ada yang bentuknya perlakuan langsung visitasi ke sana ya, didatangi apa untuk menyampaikan solusi tentang permasalahan yang disampaikan oleh para pendamping. Kalau memang permasalahannya hampir merata di semua koperasi, misalkan ada yang permasalahannya permodalan perlu ditambah, ada yang SDM kurang kompeten. Nah, berarti kalau SDM kurang kompetennya di bidang apa? Wah, semuanya Pak. Jadi di akad-akad syariahnya nggak paham, di tentang pengakuntansian nggak paham, kemudian di proses survei kepada anggota nggak paham, ya sudah berarti diklatnya banyak tuh.
Nah, sehingga bulan depan kalau anggarannya pun ada, biasanya langsung dilakukan semacam bintek atau diklat-diklat. Nah, biasanya ada diputar ya, hotelnya tuh tidak satu, misalkan selalu di Hotel Asri tidak. Yang kami rasakan kemarin di teh bagi wilayah Tongmo, Ujung Jaya, kemudian Pasir, Conggeang, Buah Dua, Tanjung Kertas, Tanjung Medar, Surian, Cimalaka, Cisarua, dan Utara Selatan itu pernah ada diklat difokuskan di Hotel Hegarmana Cimalaka misalkan. Kemudian juga ada di pernah hotel ini apa tuh Handayani yang di Bojong. Kemudian di Hotel Amori pernah. Kemudian di Hotel Jatinangor untuk wilayah Cimanggung, Jatinangor, Sukasari, Pemulihan, Tanjung Sari gitu. Untuk daerah mana itu? Cibugel, Situ Raja, kemudian Dharma Raja, apa itu Wado Jatinunggal itu di Hotel Amori pernah misalkan seperti itu. Dan beberapa diklat memang sudah dilakukan, tapi begitu pendampingan turun ternyata masih ada juga apa hasil diklat itu tidak berhasil atau ternyata kendalanya yang kemarin sudah didiklat ada beberapa pengurus itu keluar. Nah, keluarnya ada yang lulus P3K, ada yang lulus CPNS, ada yang keterima pegawai di PT di luar kota gitu. Itu banyak faktor. Nah, artinya apa? Berarti menjadi pengurus atau pengelola koperasi syariah di beberapa daerah itu masih belum menjadi sebuah pilihan. Mereka masih pada saat ada yang lebih bagus, mereka loncat. Padahal knowledge-nya, pengetahuan dan skill-nya mereka sudah lumayan gitu karena sudah kita diklat dan sudah paham betul dengan implementasi di lapangannya harus seperti apa. Tapi pada saat ada informasi pekerjaan yang lebih bagus menurut mereka, mereka diam-diam melamar dan loncat. Gitu. Nah ini juga yang menjadi kendala di beberapa koperasi sehingga kompetensi pengelolaan koperasinya menjadi tidak baik lagi karena apa tuh dikelola sama SDM yang baru lagi gitu. Sementara transfer knowledge-nya, transfer pengetahuannya belum terjadi gitu dan pengetahuan yang sifatnya bisa dieksplisitkan, bisa dipelajari di itu hanya sebatas nasabah pembiayaan, flowchart, tapi kan tentang pengalaman bagaimana tentang menyurvei karakter, kemudian feeling akan kalau terjadi begini harus ke sini. Sebenarnya yang eksplisit bisa dipelajari, tapi kan begitu lama gitu. Berbeda dengan yang sudah ada pengalaman gitu. Seperti itu. Ya. Jadi nah, di sini menjadi PR juga bagi pemerintahan daerah, kemudian juga bagi para ketua pengurus koperasi, bahwa bagaimana caranya mengikat dia, ya tentu saja tidak hanya mengikat dengan kontrak, ya, tapi artinya apa? Kompensasinya juga menjadi sebuah pemikiran yang harus diberikan kompensasi yang layak bagi para pengurus di situ, sehingga jika sudah layak dan memenuhi standar, sebut saja minimal UMR saja mereka mungkin ya tidak karena kenapa mungkin karena kan manusia sifatnya selalu ingin yang lebih cuma kalau sudah sesuai standar saya kira tidak akan menjadikan pilihan untuk mencari lagi apalagi kalau dia sudah berkeluarga dan anak istri itu domisilinya di wilayah kecamatan tersebut saya kira tidak akan ada pilihan untuk mencari lagi pekerjaan yang lain ya karena apa karena di situ juga secara standar sudah mencukupi begitu. Nah sekarang walaupun domisili sudah berkeluarga di situ sudah betah dengan keluarga kemudian ingin melihat perkembangan anak yang pertumbuhan dan pendidikannya tetapi apa boleh buat karena walaupun lillah gitu ya ataupun ikhlas tentang pengelolaan koperasi, tetapi begitu ke rumah pulang kan itu tidak artinya diuji gitu tentang ikhlasnya itu dengan sebuah kebutuhan dan keperluan. Nah, hanya sekedar membeli
untuk jajan anak dan lain sebagainya gitu. Sementara di situ masih belum bisa mencukupi karena koperasi syariahnya masih sifatnya merintis dan masih kecil. Nah, di situ dengan sangat terpaksa, walaupun sebetulnya ya semua juga percaya bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Tuhan. Tetapi kita juga harus ya logis saja bahwa nah cuma PR saja ini bagi pemerintahan daerah, pendamping, kemudian juga para pengurus koperasi untuk selalu berinovasi memberikan atau mencari untuk kemajuan koperasi ini gitu. Sehingga kalau koperasi sudah maju, geus aya hasilna, nah maka yang kebutuhan biaya untuk penggajian ini bisa memberikan hal yang standar atau layak sesuai UMR sehingga mereka juga tidak akan pindah ke lain hati. Nah ini menjadi PR besar baik pengawas, pengawas di koperasi tersebut, kemudian ketua pengurus, bahkan ada yang bilang berkoperasi mah baik abdi mah pengawas mah tong wakadi kasih juga ini aja nih para pengelola yang setiap harinya langsung memikirkan kemajuan koperasi melalui dengan anggotanya ini yang harus didahulukan. Kenapa? Karena mereka di sini supaya tadi juga sebagai pengikat tidak pindah ke lain hati gitu. Jadi yang hampir rata-rata SDM yang sekarang mengelola operasi syariah program pemerintah daerah Sumedang ini adalah anak-anak muda yang memang belum mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga cek kasar nama hampir semuanya juga sebagai batu loncatan. Nah ini bahaya menurut saya, bukan bahaya nanti terhadap SDM tersebut, sungudon bukan, tetapi pada saat mereka tidak terjamin kebutuhannya, kemudian mencari lagi kepada bidang pekerjaan yang lain, nah mereka bisa loncat dengan mendadak. Dan kita saat belum siap, nah kita di pengurus ada apa ya, ada trauma tersendiri ya Don ya. Kenapa? Karena orang ini yang sehari-hari dipercaya sekarang udah nggak ada. Merekrut yang baru belum tentu ya keilmuannya kan, pengetahuannya tentang koperasi syariah. Harus mendiklat lagi kan buat pemerintah daerah juga sebuah kerugian kalau setiap tahun harus mendiklat dengan awal lagi. Kalaupun harus ada diklat harusnya sudah pengupgradean atau dengan materi-materi yang merupakan pengembangan. Kalau ini kan balik lagi ke awal, karena hampir di beberapa koperasi syariah itu pengurus baru lagi pengelolanya gitu. Jadi yang mendasar lagi, begitu ya. Jadi susah untuk majunya. Gitu. Nah ini konsep syariah dan penjenisan produk simpanan. Baik, kita langsung ke slide berikutnya bahwa nah jika kita melihat manfaat simpanan yang masuk bagi mahasiswa-mahasiswi juga yang mengikuti atau masuk anggota koperasi mahasiswa, nah ini manfaat simpanan yang disetor dari anggota dari Anda itu buat koperasi jadi dapat meningkatkan permodalan, apalagi simpanan wajib kalau tertib bayarnya dari anggota kan terkumpul tuh dana itu banyak. Kalau anggotanya ada 1.000 saja sebulan 10.000 itu udah 10 juta misalkan kan terkumpul setiap bulannya. Nah, belum lagi dari simpanan sukarela. Nah, penghimpunan hasil penghimpunan simpanan inilah yang bagi koperasi dikumpul, kemudian diolah, disalurkan kepada anggota yang membutuhkan. Itu ya. Sama koperasi konven juga seperti itu. Kemudian syariah kalau sama apa yang bedanya nanti ya. Jadi nanti pola-pola simpanan, pola-pola pemberian kreditnya tidak boleh menggunakan pola-pola bunga riba kemarin sudah dibahas. Ya. Terus bagaimana? Nanti ada pola syariah, ada simpanan dengan pola wadiah yad amanah, ada wadiah yad adomana, ada simpanan mudharabah. Nah, simpanan mudharabah itu investasi. Jadi Anda saat menyimpan dalam bentuk simpanan sukarela atau deposito sukarela menggunakan pola mudharabah, maka Anda nanti akan mendapatkan bagi hasil. Nah, apa bedanya bagi hasil dengan bunga? Nah, nanti ya di slide berikutnya ini masih kita review tentang simpanan-simpanan yang masuk ke koperasi ya. Gitu.
Nah, selain dapat meningkatkan permodalan koperasi, simpanan dari anggota pun bagi koperasi bisa menjadi sumber dana. Nah, tadi simpanan sukarela menjadi sumber dana. Nah, cuma sumber dananya sumber dana yang sifatnya disimpan di hutang karena bisa diambil kapan saja. Kemudian simpanan wajib menjadi sumber dana kan. Nah, pokok ada anggota baru sekarang bulan ini sampai 30 orang. Simpanan pokoknya 100.000 berarti udah masuk 3 juta tuh. Ya. 30 juta ya. Kalau 10 orang itu kalau 100.000 udah 10 juta. Ya, berarti kalau 30 orang ya benar 30 juta ya tuh. 3 juta. Berarti sebulan sudah masuk dan maka dari itu yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib itu menjadi sumber dana. Untuk apa? Untuk penyaluran pembiayaan. Nah, kalau di konvensional itu untuk penyaluran kredit ya, gitu. Karena ada anggota yang membutuhkan dana, ada anggota yang menjadi pedagang, membutuhkan modal, membutuhkan ada anggota yang ingin renovasi rumah, membutuhkan tambahan dana, kan? Nah, ini penyaluran kredit atau penyaluran pembiayaan. Koperasi bisa membiayai anggota yang mau renovasi rumah, yang mau beli motor, yang mau beli laptop, yang mau untuk modal usaha dari mana? Ya ini sumber dananya tadi dari para penyimpan anggota. Ya, makanya di sini bisa katakan bahwa manfaat simpanan bagi koperasi dapat meningkatkan permodalan koperasi, dapat menjadi sumber dana untuk penyaluran kredit ya. Nah, kemudian juga bagi koperasi juga ada dapat digunakan sebagai jaminan. Nah, ini juga tapi menurut saya ini terlalu jauh ya. Tapi bagi koperasi mah yang umum itu nomor 1, yang nomor 2 ya. Bisa meningkatkan permodalan jelas, sangat logis, kemudian dapat dimengerti ya oleh semua mahasiswa dan mahasiswi juga, dan yang kedua sebagai sumber dana dalam penyaluran pembiayaan. Kalau dapat digunakan sebagai jaminan, saya kira jarang sekali ya. Jadi aset-aset yang masuk berupa simpanan wajib, pokok, dan yang lainnya itu bisa dijaminkan. Jadi namun rek pinjam 100 juta itu yang mau meminjemin ke kita itu melihat tentang simpanan pokok wajib yang ada di kita. Jadi semakin besar maka mereka semakin memiliki kepercayaan dan akan memberikan. Bahkan ada yang mau memberikan 3 kali lipat dari modal yang ada di neraca tadi. Jadi modal itu kan komposisinya simpanan wajib, simpanan pokok. Nah, semakin banyak wajib dan pokok yang disetor anggota, semakin besar modal yang ada di posisi neraca itu bisa dilihat. Maka kalau koperasi itu mau mengajukan kredit kepada pihak ketiga, sebut saja kepada bank, kepada yang lainnya, maka bank itu melihat juga tadi sumber dana yang sudah masuk, terutama simpanan wajib dan simpanan pokok. Nah, itu kalau simpan sukarela kan perputarannya cepat. Kadang sekarang banyak nabung, esok ngambil lagi. Nah, sehingga sumber dana tadi yang sudah masuk, khususnya yang di posisi modal, bisa berbentuk simpanan pokok maupun simpanan wajib. Nah, saya sebagai orang BRI misalnya mau meminjamkan kepada koperasi A gitu. Nah, itu melihat dari jumlah besaran simpanan. Sehingga di sini dikatakan bahwa manfaat simpanan terutama pokok dan wajib dapat juga dijadikan sebagai jaminan gitu, kepercayaan dari pihak lain untuk bisa menambah pinjaman atau kepercayaan memberikan bantuan kepada kita. Bantuan tersebut ya biasanya berupa dana ya. Nah, kemudian apa manfaat simpanan bagi anggota yang menempatkan simpanan tersebut atau bagi nasabah ya kalau di bank. Yang pertama, kebiasaan anggota menabung itu membentuk sikap hemat. Nah, rajin menabung, tua beruntung. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia rajin, mungkin dia nabung itu bukan banyak uang, tapi karena tadi pertama hemat dan mungkin punya
perencanaan lain. Mungkin saja dia mau membereskan rumahnya yang belum beres, sementara untuk merenov belum punya uang, nah dia mungkin nabung di kita. Nah, nanti setelah merasa cukup tabungannya, mungkin dia akan ambil. Bisa saja ada banyak rencana-rencana. Jadi yang nabung itu bukan berarti punya banyak uang, tidak ya. Mungkin saja dia punya perencanaan tersendiri, baik itu secara pribadi maupun perencanaan di keluarganya ya. Atau juga mungkin dia ada berkeinginan untuk membeli kendaraan tapi tidak punya, tapi meminjam pun tidak mau, mungkin dia menabung, dan menabungnya disimpan di simpanan kita yang ada di koperasi. Intinya kebiasaan itu akan membentuk sikap hemat. Akan ada pepatah apa itu, muda menabung, tua beruntung. Kemudian juga tadi ada slogan dan pepatah yang tadi gitu ya. Jadi belajar hidup hemat gitu ya. Gitu. Kemudian menanamkan rasa percaya diri. Nah, iya kan, orang yang punya simpanan berbeda dengan yang tidak punya simpanan. Walaupun dia hidupnya sederhana, tapi kan di hatinya kalau punya ada simpanan simpanan tabungan gitu ya, dia santai kan, percaya diri. Mau apa ya, saya merasa punya gitu ya. Tapi itu tidak berarti juga angkuh, tidak juga. Gitu. Jadi ada rasa percaya diri. Berbeda kan dengan tidak punya ya, serba malu, serba nggak percaya diri lah. Kemudian yang ketiga, memperoleh bagi hasil. Nah, nanti dari keuntungan simpanan yang kita simpan itu kan kita akan memperoleh bagi hasil. Ya, kalau pakai akarnya juga hati-hati, jangan yang pakai akar yang salah juga sehingga berharap bagi hasil malah tidak ada. Nah, mungkin kalau di konvensional dapat bunga ya, dapat bunga. Jadi kalau nabung di bank itu kan setiap bulan dapat bunga. Nah, bunga itu kan kemarin kita sudah bahas penambahan, dan itu tidak boleh riba, dan riba itu dilarang. Bahkan bentuk-bentuk riba minggu kemarin kita sudah jelaskan ya, ada riba nasiah, riba jahiliyah, riba fadl, kemudian juga riba nasiah ya. Banyak ya, ada 4. Kemudian juga secara tidak langsung mendidik anggota koperasi dalam pengaturan ekonomi rumah tangganya. Ya, ini mah dampak tadi dari membentuk sikap hemat, ya kita pun jadi punya anggota-anggota yang memang secara tidak langsung dalam ekonomi rumah tangganya menjadi kokoh, menjadi kuat gitu. Dan itu hidup membentuk sikap hematnya bisa hasil didikan para pengurus. Jadi mereka anggota bisa seperti itu semenjak bergabung dengan kita. Bisa juga memang sudah bawaannya gitu. Artinya sebelum bergabung dengan koperasi kita pun mereka sudah memang membentuk hidup hemat. Cuma ketemu dengan kita, mereka mempercayakan dana sikap hidup hematnya di kita. Inilah yang biasanya ada yang disebut dengan calon anggota itu. Jadi dia itu tidak mau minjem, tidak mau kredit, tapi dia punya perencanaan, punya keinginan di masa depannya, dan dia punya rasa hidup hemat. Ya dia itu simpanan sukarela saja, tidak masuk simpanan pokok dan wajibnya, tidak masuk sebagai anggota. Gitu. Dia hanya mempercayakan kepada kita adalah untuk membantu dia merencanakan sebuah perencanaan keinginan di masa depan. Saya tadi ingin kendaraan, disimpan di rumah, dia nabung, sikap hidup hemat, takut hilang, dia percayaan di koperasi kita. Nah, si anggota tadi dengan tujuan seperti itu biasanya tidak menjatuhkan hatinya untuk menjadi anggota, karena dia berpikir bahwa ngapain masuk anggota, dan saya mah minjem juga tidak akan minjem, bukan berarti banyak uang. Ada juga pola pikir anggota yang minjem juga harus dibayar, kemudian beban bagi kita, sementara usaha mereka suami dan mereka yang ada di keluarga belum tentu juga mayang seperti ini, sehingga nggak mau pinjemnya, nggak mau kredit dan pembiayaan bukan berarti benci ke koperasi, tidak, tapi mungkin ada pola pikir yang tidak mau ribet, karena awal kehancuran, awal repotnya membangun ekonomi keluarga itu adalah tadi banyak pinjaman juga ini akan. Nah, sehingga
untuk anggota atau masyarakat yang seperti ini karakternya biasanya ini yang tadi saya maksud, selalu setelah lewat 5 tahun pun dia posisinya calon anggota terus karena dia hanya di simpanan sukarela. Jadi dia hanya menjadikan koperasi kita ini sebagai mitra untuk mencapai cita-citanya. Jadi kalau 5 tahun saya ingin bangun rumah, kemudian kukumpul, nah kukumpul itu tabungannya disimpan di simpanan sukarela koperasi begitu. Padahal saya tidak masuk jadi anggota. Nah, keuntungan lain bagi anggota juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Ya jelaslah ini ada bagi hasil tadi ya, kemudian ada relasi. Ya kesejahteraannya seperti apa? Ada yang progresnya meningkat, ada yang progresnya segini gitu ya. Yang jelas kan kesejahteraan ini menjadi meningkat karena ada manajemen yang bagus dalam dirinya. Kemudian meningkatkan pendapatan penyimpan. Ini dampak tadi dari poin yang ketiga, memperoleh bagi hasil ya. Gitu. Mungkin juga masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya ya. Mungkin Anda silahkan kalau menambahkan, misalnya menambah silaturahim, menambah jaringan ya yang biasa di rumah. Sekarang kenal para pengurusnya, sekarang kenal dengan anggota yang lain saat kita ketemu di kantor koperasi syariah. Nah, sehingga akan menumbuhkan peluang-peluang, baik peluang bisnis maupun peluang yang lainnya. Intinya cari peluang-peluang yang positif dan membangun ya, yang dibolehkan secara agama, etika maupun norma-norma kenegaraan gitu ya. Itu kurang lebih manfaat. Bagi koperasi pun mungkin nanti Anda bisa menambahkan ya. Manfaatnya adalah misalkan nambahkan koperasi bisa mendapatkan sumber dana yang harganya rendah gitu. Kenapa? Karena kalau koperasi mendapatkan dana dari perbankan kan itu biayanya mahal, sehingga suka disebut ini dana mahal katanya. Sehingga kalau kita putar di anggota pembiayaan yang kredit, itu sebetulnya koperasi untungnya sedikit. Kenapa? Karena bagi hasil atau kalau di konvensional bunga yang diberikan dari koperasi yang kredit, kita pun harus dibebani membayar kepada bank. Gitu. Karena sumber dananya dari bank. Gitu. Makanya sumber dana dari anggota itu suka disebut dana murah. Karena pengaturan kelebihan bagi hasil ataupun bunganya kan bisa diatur berdasarkan keuntungan yang didapat. Kalau di bank dia sudah mematok gitu. Bahkan kalaupun dana kredit kita ini bermasalah di anggota-anggota, pihak ketiga tadi itu tidak mau tahu, Pak pengurus koperasi bulan ini sudah waktunya pembayaran atau angsuran. Nah, sementara dana yang didapat dari bank mereka itu diputar ke anggota kan belum tentu lancar semua, selalu saja ada kendala. Sementara pihak tadi tidak mau tahu gitu. Nah, sehingga banyak lagi ya manfaat-manfaat karena kelemahan pinjaman bank itu, salah satunya itu ya bank atau yang lainnya mahal, ribet juga, makanya mendingan memanfaatkan simpanan dan menarik sebanyak-banyaknya simpanan dari anggota. Nah, ini mungkin beberapa manfaat yang bisa ditambahkan. Bahkan mungkin Anda juga bisa menambahkan manfaat-manfaat lain yang mungkin saja pernah Anda dalam implementasinya merasakan tentang manfaat itu, atau mungkin juga Anda berpikir bahwa selain yang sudah ditulis di slide ini, ada juga manfaat-manfaat lainnya. Gitu ya. Silakan kalau mau ditambahkan. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ya. Belum ini juga masih konekti atau penghubung review, ini juga masih review belum untuk produk-produk syariah ya. Nah, jika kita lihat simpanan dalam koperasi maupun koperasi syariah, ada yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Gitu. Sama di koperasi syariah juga. Bahkan di koperasi syariah ada yang namanya simpanan pokok khusus. Gitu. Nah, simpanan pokok khusus ini sebetulnya
sama dengan simpanan pokok, cuma ada perlakuan khusus. Misalnya, simpanan pokok khusus itu hanya diberlakukan kepada para anggota pendiri yang dulu mengawali lahirnya koperasi syariah ini, gitu ya. Kalau simpanan pokok, anggota yang masuk selain di para pendirian, yang masuk berikutnya, entah itu 1 minggu setelah pendirian atau 10 tahun setelah pendirian, dan membayar simpanan besaran simpanan pokok sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ditentukan, 100.000. Tapi simpanan pokok khusus tidak harus selalu 100.000, bisa 1 juta, bisa 5 juta gitu. Makanya karena kekhususannya mereka dan perlakuan khususnya, karena mereka di awal sudah berani menyimpan simpanan pokok di atas anggaran dasar yang sudah ditentukan, kemudian berani mengawali. Kalau simpanan pokok yang sudah berdiri koperasi syariah 5 tahun, mungkin dia logis, dia masuk anggota karena melihat perkembangan koperasi yang sudah mulai maju. Tapi bagi simpanan pokok yang pertama kali didirikan, itu kan tidak tahu ya bahwa koperasi ini akan maju, akan stagnan, akan bangkrut atau lain sebagainya. Tapi dia sudah berani mengambil risiko itu untuk membiayai atau memodali koperasi, bahkan lebih besar dari simpanan pokok yang diharuskan di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, sehingga atas keberanian kinerja kemudian usaha jerih payah mereka yang anggota, biasanya ada lebih dari 20 nih anggota yang seperti ini, karena saat pendirian itu kan minimal 20 anggota, syukur-syukur lebih. Nah, atas dasar keberanian, kemauan, kemudian komitmen mereka saat pendirian, kita menyebutnya sebagai simpanan pokok khusus. Jadi dikhususkan. Bagi Anda juga bisa berada di simpanan pokok khusus jika hadirnya duluan dan berani memusyawarahkan kemudian mengawali pembiayaan untuk pendirian koperasi syariah yang pertama kali. Sangat wajar kalau simpanan pokok kesininya dia mengikuti perkembangan koperasi, bahkan dia baru mau masuk setelah koperasinya berkembang pesat. Nah, sementara yang tadi pendiri di awal kan tidak tahu ini mau berkembang pesat, mau berkembang saja, mau stagnan, mau diam di tempat, itu kan tidak tahu, tapi mereka sudah berani mengambil risiko itu. Maka diperlakukan khusus gitu. Tapi kalau hak dan ininya tidak ada yang khusus, sama, cuma dibedakan saja gitu. Dan di simpanan pokok khusus juga kita bisa melihat saat pendirian awal koperasi syariah tersebut bermodalkan berapa. Karena dari simpanan pokok khusus itulah kita bisa tahu mulai disetorkan dari para anggota yang masih minim. Ya, biasanya minimal 22, 27 mah enggak. Lebih banyak 60 lebih bagus. Cuma minimal 20 sebagai syarat juga pendirian koperasi dan juga syarat keluarnya badan hukum ya, karena koperasi juga harus memiliki aspek legal, aspek normatif yuridisnya dengan memiliki badan hukum dan izin operasional begitu. Nah, kemudian ada juga simpanan sukarela. Tadi di awal sudah saya jelaskan panjang lebar ya, simpanan sukarela itu simpanan yang dari anggota dan calon anggota pun yang belum anggota diperbolehkan. Kalau simpanan wajib tidak diperbolehkan bagi yang bukan anggota. Kalau simpanan sukarela mah walaupun belum punya pokok dan wajib, mah enggak. Nah, inilah tadi yang disebut dengan calon anggota ya. Nah, simpanan sukarela ini ada yang sifatnya simpanan sukarela biasa dan ada simpanan sukarela berjangka. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai simpanan sukarela, orang biasa menyebutnya deposito. Nah, ini sampai sini kita masih menerangkan tentang produk-produk koperasi yang baik di konvensional maupun di syariah juga tidak berbeda ya gitu.
Jadi belum masuk ke sistem syariahnya nih ya. Walaupun di sini simpanan sukarela yang ketiga ada simpanan sukarela untuk tujuan khusus atau wadiah. Dan di sini sudah ada mulai produk-produk syariah ya gitu. Nah, tetapi belum detail ya. Nah, masih tentang koperasi saja pada umumnya. Nah, apa itu simpanan wajib dan untuk apa simpanan wajib pembiayaan? Jadi simpanan wajib pembiayaan di sini merupakan simpanan bersyarat. Jadi sama sebenarnya seperti simpanan wajib biasa yang disetor tiap bulan, tetapi penarikannya ini diambil per kalau pinjaman kreditnya 10 bulan, simpanan wajib sebulannya 10.000, jadi dia itu diambil ke seluruhnya total di muka. Jadi kan lamun nagihan unggal bulan simpanan wajib kadang-kadang dianya ada orangnya, nggak ada uangnya orangnya bepergian, kan susah tuh. Maka pada saat melakukan kontrak kredit anggota tersebut untuk melaksanakan kewajibannya membayar simpanan wajib, dia ambil dari eh, sebagian kredit yang di dropping kepada anggota tadi untuk sesuai jangka waktu. Jadi kalau dia ngajuin 10 juta, jangka waktunya 10 bulan, ya simpanan wajibnya langsung diambil semua. Jadi 10.000 kali 10 bulan. Kalau angsurannya 36 bulan, berarti 36 diambil kali 10.000 untuk simpanan wajibnya. Sehingga pada saat bulan-bulan pengangsuran, si anggota tadi sudah tidak harus bayar lagi simpanan wajib karena sudah diambil di awal. Ini yang disebut dengan simpanan wajib yang diambil dari pembiayaan. Nah, manakala ada anggota tidak melakukan pembiayaan, hanya simpanan pokok, simpanan sukarela, dan simpanan wajibnya harus ditarik. Nah, jika tidak ditarik, tidak membayar, dan dilihat dari simpanan sukarelanya ada saldo yang lumayan besar, maka akan diambil pembayaran simpanan wajib tadi dengan mendebet simpanan sukarela milik anggota tersebut. Nah, biasanya ada yang komplain juga, tetapi hal itu diceritakan dan dipahami sejak awal, sehingga tidak terjadi komplainan-komplainan. Komplainannya apa? Dia komplain bahwa simpanan sukarela mereka setiap bulan terus berkurang, diambil 10.000. Kemana ini? Nah, dijelasin karena Bapak simpanan. Tapi kalau dia mau bayar setiap bulan, selain nabung simpanan sukarela, dia juga nabung untuk atau bayar simpanan wajibnya, maka tidak akan diambil dari simpanan sukarela milik dia. Ini bagi teman-teman anggota yang mungkin dia di luar kota, membayarnya susah atau receh hanya 10.000 harus dari luar kota, ya mungkin dia menyuruh untuk mengambil atau mendebet dari simpanan sukarelanya dia. Itu pun kalau ada simpanan sukarelanya. Kalau tidak ada, ya simpanan wajibnya menjadi tunggakan karena tidak rajin. Ya, disinilah kasus-kasus yang banyak terjadi bahwa anggota itu hanya ingin melakukan haknya, hak mendapatkan fasilitas kredit, hak dilayani, tapi pada saat melaksanakan kewajibannya mereka banyak yang lupa ya, entah itu disengaja. Salah satunya adalah membayar simpanan wajib karena kan di anggaran rumah tangga sudah dijelaskan semua anggota diharuskan membayar simpanan pokok untuk menjadi anggota. Kemudian pasal berikutnya, setelah menjadi anggota, maka seluruh anggota memiliki keharusan kewajiban yang sama, salah satunya membayar simpanan wajib sebulan 10.000 misalnya, kalau memang besarannya 10.000. Kalau simpanan sukarela tidak ada keharusan, mangga badai nyimpen, badai nyimpen ayeuna, besok diambil lagi. Nah, di simpanan wajib ini, maka dari itu karena banyak sekali yang lupa, entah itu merasa sayang juga, ya, dia tidak memahami prinsip koperasi, maka saat pengambilan atau dia menggunakan haknya melakukan kredit, ya biasanya pengurus ada yang menggunakan pendebetan untuk pembayaran simpanan wajib. Kalau 3 tahun ada yang tertunggak,
dibebanin misalnya. Kalaupun masa angsuran ke depan supaya tidak receh, diambilin dari sekarang. Nah, makanya pengambilan simpanan wajib yang diambil dari dropping kredit, inilah disebut dengan simpanan wajib pembiayaan. Itu maksudnya ya. Nah, jadi sekali lagi simpanan wajib pembiayaan ini merupakan simpanan yang diwajibkan pada anggota KSPPS yang melakukan pembiayaan. Jadi yang melakukan kredit. Nah, kemudian besarnya ditentukan oleh kebijakan manajemen koperasi. Wajibnya 10, tetapi kebanyakan itu ya tergantung besaran simpanan wajib per bulannya dalam rumah tangganya, dalam anggaran rumah tangganya. Kalau sebulannya disepakati 5.000, angsuran kreditnya 2 tahun, 24 bulan, ya 5.000 kali 24. Kalau per bulan wajib 20, ya 20.000 besaran simpanan wajib dikali lamanya kredit tadi. Sehingga saat angsuran kredit, dia sudah tidak punya kewajiban lagi untuk membayar simpanan wajib. Jika pas melakukan pembiayaan kredit ternyata dia 1 tahun ke belakang ada tunggakan simpanan wajib, maka pendebetan dari kredit itu untuk membayar simpanan wajib tahun lalu yang belum terbayar, gitu. Sehingga dia dan simpanan wajib itu sebetulnya bukan angsuran, itu simpanan kita juga, cuma karena simpanan itu sudah ada ketentuannya wajib dibayar, sehingga kalau bolong 2-3 bulan ya menjadi tunggakan, tapi sifatnya simpanan sampai kapanpun masih uang kita, gitu. Jadi kalau mau keluar ya itu boleh diambil. Cuma kenapa kalau itu memang simpanan kita, pada saat kita 2 bulan, 3 bulan nggak bayar, seolah-olah menjadi tanggungan hutang. Karena begini, kan pertama, di kesepakatannya di awal begitu masuk anggota sudah dijelaskan. Yang kedua, ada ketentuan bahwa koperasi ini pemiliknya itu adalah anggota. Dan Anda sebagian dari anggota, kemudian Anda itu berarti menjadi pemilik. Dan di situ dijelaskan bahwa pemilik itu karena dari anggota, dan namanya pemilik harus membiayai jalannya modal dari koperasi, maka dari situlah punya kewajiban semua anggota dalam rangka membiayai, memodali koperasinya, ya di situ dari simpanan wajib. Begitu. Kemudian simpanan wajib pembiayaan yang disetorkan kepada koperasi ini tidak dapat diambil dan baru bisa diambil apabila telah lunas membayar anggota pembiayaan, itu pun juga kalau mau keluar dari keanggotaan. Kalau mau lanjut ya nggak apa-apa, jangan diambil juga. Toh nanti dividennya bisa lebih besar karena simpanan pokok dan wajib kita besar. Gitu. Kemudian cara pembayarannya dilakukan bersamaan saat dropping dana. Nah, kemudian pendanaan yang didapat dari simpanan wajib pembiayaan yang disalurkan kepada pembiayaan antara mitra dengan koperasi. Nah, kemudian simpanan wajib pembiayaan dapat menggunakan akad simpanan wadiah yad adumana. Nah, apa itu simpanan wadiah yad adumana? Ya, inilah beberapa produk-produk yang dari syariah, dan tentu saja inilah produk yang diperbolehkan secara syariah. Jadi tidak boleh menggunakan akad-akad yang merupakan akad bunga kemudian itu riba, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini jika kita melihat bagan umum operasional koperasi syariah, di tengah ini merupakan koperasi syariah. Dan koperasi syariah ada anggota yang menyetorkan simpanannya, ada anggota yang melakukan peminjaman atau melakukan pembiayaan. Tergantung ya kebutuhannya, ada untuk modal usaha, ada untuk renovasi rumah, ada juga yang ingin membeli kendaraan, membeli tanah, sawah, kemudian lain sebagainya. Intinya koperasi itu ada di antara dua anggota berkepentingan. Ada anggota yang penabung, tadi simpanan pokok,
simpanan wajib, simpanan sukarela. Simpanan sukarela juga ada sukarela biasa, ada sukarela berjangka. Nah, dari setoran semua ini kan terkumpul tuh di koperasi ya. Nah, koperasi akan menggulirkannya kepada anggota peminjam. Tadi yang kebutuhannya beragam. Ada buat bayar kuliah anaknya, ada kebutuhan anggota datang ke koperasi itu ingin membeli laptop karena anaknya lagi kuliah di Fakultas Ekonomi, misalkan di Unsap ini. Ada juga yang untuk membeli kebutuhan sekolah dari mulai seragam, topi, dasi, sepatu, alat-alat tulis anaknya yang mau masuk sekolah, sementara keuangan keluarga hari ini belum ada misalkan, dan dia kebetulan merupakan anggota koperasi syariah di wilayah kecamatan yang ada di Sumedang misalkan, sehingga dia datang ke sini dan mengajukan misalkan sebesar 1,5 juta untuk pembelian alat-alat sekolah misalkan. Nah, koperasi dapat membiayai anggota tadi itu, dananya itu salah satunya dari anggota lain yang menabung di simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Itu. Jadi koperasi itu ada di sini nih, menghubungkan, mengintermediasi antara anggota yang menabung dengan anggota yang meminjam. Nah, itu ya, sudah bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita berakhir bahwa koperasi itu manapun, mau konvensional, mau syariah, sebagai lembaga intermediasi. Perbankan pun seperti ini. Jadi perbankan posisinya ada di tengah. Ini ada masyarakat penabung, ada masyarakat peminjam. Sama, cuma bedanya kalau koperasi hanya ke masyarakat yang sudah menjadi anggota dan calon anggota saja. Kalau perbankan itu boleh ke masyarakat mana saja. Jadi itu yang diatur dalam undang-undangnya. Kalau di sana diatur dalam undang-undang perbankan, kalau di sini diatur dalam undang-undang koperasi nomor berapa? Nah, apalagi ya, nomor 25 tahun 1992. Nah, itu undang-undang tentang perkoperasian ya. Nah, sebetulnya tahun 2012 ya, setelah tahun 92 itu sudah ada undang-undang koperasi yang terbaru, di mana di situ hadir undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, menyempurnakan undang-undang nomor 25 tahun 92, tapi ternyata isi di dalamnya terjadi pro kontra, bahkan Mahkamah Agung setelah ada pengkajian ternyata betul bahwa prinsip-prinsip koperasi itu tidak nampak dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tadi ya. Dan itu agak mirip terhadap sebuah CP, firma atau perusahaan korporat di dalamnya itu. Padahal koperasi itu harus memenuhi prinsip-prinsip koperasi ya, yang mungkin Anda sudah paham dan sudah hafal apa saja prinsip koperasi. Salah satunya bersifat sukarela, tidak memaksa ya begitu. Jika ada paksaan masuk koperasi, nah itu tidak memenuhi prinsip dan itu keluar dari azas dan prinsip koperasi. Tidak boleh seperti itu ya. Pengurusnya memaksa saudaranya, memaksa tetangganya untuk masuk koperasinya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 17 2012 tadi itu banyak aturan pasal yang keluar dari prinsip dan jati diri koperasi. Sehingga saat itu 2014-2015 itu undang-undang tersebut dibatalkan atau dicoret oleh Mahkamah Agung, sehingga seluruh koperasi saat ditolak oleh Mahkamah Agung
Artinya kembali lagi kepada Undang-Undang Koperasi yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, jadi undang-undang yang baru sudah ramai, bahkan ada beberapa koperasi yang sudah merevisi anggaran dasar anggaran rumah tangganya berdasarkan undang-undang atau sudah menyesuaikan kepada undang-undang yang baru nomor 17 tahun 2012. Berapa tuh biaya ke notarisnya? Hampir 8 jutaan. Ternyata ditolak. Balik lagi ke undang-undang lama. Nah, di sini juga kebijakan pemerintah ataupun para pejabat, ya, baik yang di DPR maupun yang di eksekutif, itu merugikan juga. Itu ada banyak koperasi yang begitu undang-undang baru dikeluarkan, kan itu ada diberikan kesempatan kepada seluruh koperasi itu untuk menyesuaikan kepada undang-undang terbaru, dan waktu yang biasanya diberikan itu 2 tahunan, 2012, 13, 14. Nah, 2015 banyak yang sudah menyesuaikan, bahkan 2013, 2014 pun banyak yang sudah menyesuaikan, merevisi anggaran dasar anggaran rumah tangganya ke undang-undang yang terbaru. Tapi nyatanya ternyata undang-undang barunya tertolak, sehingga hasil revisi anggaran dasar anggaran rumah tangga beberapa koperasi yang sudah berubah dengan biaya yang tidak murah, ke notaris itu hampir 8 juta, belum lagi pengrevisian itu kan rapat-rapat itu membutuhkan biaya, ya, rapat revisi terhadap undang-undang, kemudian uang transport dan lain sebagainya, itu habislah sampai 10 juta, 12 juta. Begitu sudah direvisi menyesuaikan ke undang-undang baru, malah ditolak. Dan ini juga merepotkan bagi koperasi. Nah, bagaimana operasional koperasi syariah? Hampir sama, ada anggota penabung, ada anggota peminjam. Cuma di dalam koperasi itu, koperasi syariah itu pasti menggunakan produk-produk yang sudah dikaji sesuai syariah ajaran Islamnya. Kalau tidak sesuai, maka jangan ada. Misalnya, anggota menabung ke koperasi, di koperasi konvensional itu dengan sistem bunga. Dan itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh bunga itu dengan penambahan? Misalnya anggota nabung 1 juta, bunganya 1%, ya. Berarti kalau anggota nabung 1 juta ke koperasi, koperasi menentukan bunganya 1%, bulan depan si anggota ini punya bunga keuntungan berapa? 10.000, ya, karena nabung 1 juta, bunganya 1%, 10.000. Bagi koperasi juga tidak masalah, karena koperasi juga meminjamkan kembali kepada anggota 2%. Yang 1% nanti untuk diberikan ke sini, yang 1% untuk membiayai operasional koperasi, termasuk juga nanti laba tahun berjalan. Si anggota ini harus ada spirit positif kan kepada koperasi, misalnya 2%. Tadi ini dari sini 1%. Baik. Pada saat koperasi meminjamkan ke anggotanya, tidak semua anggota ini berjalan lancar, kan? Itu. Sementara anggota penabung dia tidak mau tahu koperasi mana 1% buat saya. Nah, proses menentukan keuntungan tambahan, apalagi di awal tadi seolah-olah kepastian itu harus mutlak, inilah yang disebut dengan bunga, dan bunga itu adalah riba dan tidak boleh dalam ajaran. Sehingga nanti juga akan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Pada saat uang koperasi yang digulirkan ke anggota peminjam ini ternyata maracet, koperasi jangankan dapat memberikan bunga kepada anggota penabung, buat operasional mereka saja tidak mampu. Kantor koperasi harus bayar listrik, bayar telepon, bayar ATK, kertas-kertas di print. Dia tidak sanggup. Kenapa? Karena keuntungan dari sininya tidak ada, maracet. Belum lagi ada tekanan dari sini, mana bunga saya? Nah, di sini yang ngedumel adalah pihak koperasi. Yang merasa tetap selalu untung adalah penabung. Apakah posisi ini selalu terus begitu? Tidak juga.
Pada saat koperasi dapat simpanan dari anggota penabung, kemudian menggulirkannya kepada para anggota, dan anggota ini untungnya besar dan mampu memberikan keuntungan yang lancar bagi koperasi syariah, bahkan selain lancar juga dia pinjam lagi sampai berapa putaran, koperasi di sini untungnya besar. Berapa ngasih ke anggota? Tetap saja 1%. Nah, di kasus ini, koperasi yang merasa diuntungkan, padahal untungnya besar, memberi keuntungan ke anggota mah hanya segitu aja. Padahal dia juga bisa memutar itu dananya dari sini. Jadi selalu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, intinya secara syariah bahwa itu tidak boleh. Nah, yang boleh apa? Nah, ini nanti ada berprinsip mola wadiah, ada yang berprinsip mudharabah. Begitupun koperasi syariah saat meminjamkan ke anggota, itu sebetulnya tidak boleh ada pengharusan menambahkan harus sekian. Seolah-olah anggota itu harus sudah bayar sekian. Tadi kalau anggotanya pada merugi, ya dia tetap dibebanin harus bayar bunga ke koperasi sekian. Itu yang tidak boleh, ya. Nah, kasus yang sama dengan antara koperasi dengan anggota peminjam juga akan terjadi seperti anggota penabung ke koperasi. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Pada saat anggota peminjam untungnya banyak, kalau pakai usaha ya yang dipinjam dari koperasinya, dia tidak keberatan, bahkan merasa ringan memberikan 2%, bahkan karena untungnya banyak, ya dia juga bunga bulan depannya bisa dibayar bulan sekarang sekaligus. Nah, kata koperasi, enak ya kamu mah, saya. Nah, selalu intinya bunga itu adalah dilarang dan itu riba. Riba itu adalah yang dilarang dalam Al-Quran. Nah, di syariah bagaimana? Nanti akan menggunakan akar-akar yang sudah dikaji dan diperbolehkan dalam syariah. Salah satunya ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ba'id salam, ba'id istisna, ijaroh, ijaroh muntahiyah bitamlik, qardul hasan, qard, ada rahan, gadai syariah, dan banyak lagi produk-produk yang lain. Produk ini digunakan tergantung kebutuhan dan kegunaan dari anggota itu, kebutuhan anggota. Kalau pakai untuk beli kendaraan, ya mungkin pakai murabahah, tidak mudharabah. Kalau mau untuk pembelian atau untuk sewa tenda karena keluarganya akan melangsungkan pernikahan buat anaknya, yaitu pakai akad ijarah atau yang lainnya. Jadi tergantung niat yang akan dimaksud oleh anggota peminjamnya. Kalau untuk pinjaman dana untuk orang sakit karena ada keluarganya yang sakit, itu pasti pakai kod, bahkan kod Hasan. Yang kalau pinjam 10 juta, mulanginya 10 juta lagi. Jadi tergantung dari kegunaan atau pemanfaatan yang akan digunakannya. Kalau di konvensional kan mau penggunaan apapun dengan sistem bunga, memang dari segi penghitungan lebih gampang, lebih tidak rumit, tetapi pola seperti itu dilarang dalam syariat dan itu tidak harus dilakukan karena kita merupakan muslim dan tidak harus melakukan itu, justru harus dihindari. Jadi ke depan prinsip operasinya hampir tidak jauh beda, tapi akan menggunakan pola-pola yang sudah diperbolehkan secara agama, yakni sistem syariah Islam. Ya. Nah, bagaimana dan kapan mempelajari ini? Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari ada produk wadiah, mudharabah, dan yang lainnya. Coba sebelum mempelajari minggu depan, Anda barangkali observasi kepada koperasi-koperasi syariah di Masjid Besar Kecamatan tempat domisili Anda tinggal. Tadi saya sudah sebutkan kan ya, di Jatinangor tadi sudah, di Cimanggung tadi setelah belokan yang ke SMA Cimanggung, di Pamulihan pinggir jalan Pamulihan, kemudian Tanjung Sari, kemudian Sukasari, Rancakalong, kemudian juga
Sumedang Utara tadi di Tegal Kalong, Situraja itu di komplek Masjid Alun-Alun itu ada Koperasi Syariah Al Amanah Al Amin tuh ya di sana. Kemudian Dharma Raja, kemudian di situ, kemudian Cibugel, kemudian Wado, Jatinunggal, Jati Gede itu di dekat desa apa tuh Ranjeng apa tuh ya, dekat kecamatan ke bawah yang jalur nantinya nyambung dengan Lingkar Utara itu. Ada Pak Haji Widya itu pengurusnya, utamanya PO yang punya Widya Bus ya. Kemudian di Tomo tadi pinggir jalan sebelum samping puskesmas pas belokan, kemudian juga Paseh tadi dekat wilayah komplek kecamatan ke Paseh ke belakang. Nah, kemudian Cimalaka, di Cimalaka, Cisarua, Tanjung Kerta, Buah Dua tadi sudah saya sebutkan. Surian juga kecamatan Surian itu kalau masuknya di Bobos atau di Tanjung Medar itu sebelum kecamatan. Tapi kalau masuknya dari Subang dari sana dari sungai apa tuh ya Cipunagara itu setelah kecamatan. Jadi masuknya pasti ke SMP Surian dulu, kemudian kecamatan, kemudian baru Koperasi Syariah. Jadi semua domisili Anda dimanapun itu sudah ada ya. Tanjung Medar itu di desa Jingkang. Kalau dari Tanjung Kerta itu sebelum kecamatan, tapi kalau dari Cikaramas itu setelah kecamatan ya masjid operasinya. Jadi silahkan Anda berkunjung ke sana, Anda observasi dengan produk-produk yang ada terlihat di slide ini, atau bagi wilayah yang di perkotaan, yang pos boleh juga ke perbankan juga boleh ya. Karena produk-produk yang digunakannya, asal itu perbankan syariah, tidak akan jauh beda dengan implementasi di koperasi syariah ini. Anda observasi dulu, Anda baca-baca dulu, kemudian yang nggak mau juga boleh searching di internet tentang produk-produk yang ada dalam slide yang di depan Anda hari ini. Difotoin aja, observasi, cari tahu dulu sehingga minggu depan kita akan belajar tentang produk-produk syariah ini, paling tidak sudah ada sedikit gambaran itu ya. Dan baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, saya kira pada pertemuan keempat ini kita sampai di sini cukup ya, karena terlalu lama di virtual ini, jenuh, bosan, kemudian durasi, kemudian juga sinyal, kuota dan lain sebagainya ya. Nah, tapi tolong disimak sampai beres karena ini penting sehingga ini kan nyambung dengan materi berikutnya. Kalau ini tidak dipahami, yang minggu depan agak sulit ya, karena dari mana mulainya mungkin bisa kebingungan. Baik, itu saja adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada semua.